Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Halo sobat pecinta weton dan misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel yang selalu ngebahas hal-hal spiritual, misterius, tapi tetap pakai logika dan hati yang terbuka. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, diberkahi rezekinya, dan dilindungi dari segala hal-hal negatif. Amin ya robbal alamin. Pernah nggak sih kamu ketemu orang yang auranya tuh beda banget? Deket sama dia tuh rasanya kayak tenang, adem, tapi sekaligus bikin merinding. Entah kenapa, orang itu kayak punya magnet. Bukan cuma buat manusia, tapi juga makhluk-makhluk dari dimensi lain. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata wetonnya termasuk salah satu yang paling disegani, bahkan oleh makhluk gaib. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa rahasianya? Dan apakah kamu termasuk salah satu dari mereka? Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channelnya, dan share ke teman-teman kamu yang suka hal-hal mistis dan spiritual. Dan seperti biasa, mari kita tulis sholawat terbaik kamu di kolom komentar, biar videonya makin berkah dan aura positifnya nyebar kemana-mana. Dalam kepercayaan Jawa kuno, weton bukan cuma soal hari lahir dan pasaran aja, tapi juga tentang energi, karakter, dan koneksi dengan dunia tak kasat mata. Beberapa weton dipercaya punya pamoring jagat, alias aura alam semesta yang luar biasa kuat. Bahkan, aura ini bisa bikin makhluk halus segan, takut, atau justru tunduk. Tapi, ini bukan cuma mitos kosong loh. Ada cerita-cerita nyata yang menguatkan keyakinan ini. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas weton-weton yang disegani makhluk gaib dan kenapa mereka bisa begitu kuat. Weton pertama, Rabu Kliwon, si penjaga gerbang dimensi. Coba bayangin, kamu jalan di tengah hutan malam-malam, sendirian, gelap, sepi, dan cuma suara jangkrik yang kedengeran. Tapi anehnya, kamu ngerasa nggak takut sama sekali. Justru kamu ngerasa tenang, kayak dilindungi. Nah, itu salah satu aura alami dari orang yang lahir di weton Rabu Kliwon. Weton ini dipercaya punya energi spiritual yang sangat besar. Bahkan, dalam tradisi kejawen dan ilmu-ilmu kebatinan, Rabu Kliwon sering dianggap sebagai penjaga gerbang dimensi. Kenapa disebut begitu? Karena mereka punya kemampuan alami buat jadi perantara antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Kalau orang biasa cuma ngerasain merinding pas lewat tempat angker, orang Rabu Kliwon justru bisa ngerasain lebih dari itu. Mereka bisa ngerti kode-kode halus, ngerasain getaran energi gaib, bahkan kadang dapat penglihatan yang gak bisa dijelaskan secara logika. Contohnya nih ya, ada cerita dari seorang spiritualis tua di daerah Magelang. Beliau bilang, murid terbaiknya adalah seorang anak muda yang lahir di Rabu Kliwon. Si anak ini bisa duduk diam di satu tempat dan tahu ketika ada makhluk halus yang lewat. Bahkan si makhluk pun sungkan lewat sembarangan karena tahu dia bukan orang biasa. Dia kayak portal hidup, gerbang spiritual yang sadar. Dan hebatnya lagi, mereka bukan cuma bisa ngerasain, tapi juga bisa jadi penyeimbang. Di tempat-tempat angker atau penuh energi negatif, orang Rabu Kliwon bisa bikin suasana jadi netral. Kayak lilin di tengah kegelapan. Makhluk gaib pun segan, bukan karena takut, tapi karena menghormati aura kuat yang mereka bawa sejak lahir. Gak heran kalau orang Rabu Kliwon sering jadi pusat perhatian dalam dunia spiritual. Banyak yang bilang, kalau mereka ikut ritual atau tirakat, energinya bisa bikin suasana berubah drastis. Bahkan, banyak paranormal atau dukun yang ingin punya murid dari kalangan Rabu Kliwon, karena daya spiritual mereka gampang dibentuk dan diarahkan. Tapi tentu aja, kekuatan besar ini bukan buat gaya-gayaan. Orang Rabu Kliwon harus bisa jaga diri. Karena ketika mereka tidak selaras dengan niat baik, energi yang kuat ini bisa menarik makhluk-makhluk yang justru berniat buruk. Ibaratnya kayak pintu gerbang yang terbuka lebar. Kalau nggak dijaga, siapa aja bisa masuk. Makanya, buat kamu yang lahir di Rabu Kliwon, penting banget buat terus menjaga spiritualitasmu. Jangan main-main dengan hal gaib. Fokuskan kekuatanmu untuk hal-hal positif. Membantu sesama, jadi penyejuk di tengah konflik, atau jadi pelindung buat orang-orang di sekitarmu. Kamu bukan orang sembarangan. Kamu adalah penjaga gerbang dimensi,
dan makhluk-makhluk dari dunia lain pun tahu itu. Weton kedua, Jumat Legi, si pemilik cahaya gaib. Kalau Rabu Kliwon itu ibarat penjaga gerbang, maka Jumat Legi adalah lentera yang bercahaya terang di tengah kegelapan. Orang yang lahir di Jumat Legi punya aura yang bikin makhluk gaib minggir. Bukan karena sangar, tapi karena terang. Dan terang itu menyilaukan bagi entitas yang hidup dalam kegelapan. Jumat Legi punya nilai spiritual yang sangat tinggi dalam penanggalan Jawa. Hari Jumat sendiri udah dianggap hari penuh berkah. Apalagi jika bertemu dengan pasaran Legi yang punya unsur kesejukan dan kemurnian. Kombinasi ini melahirkan sosok dengan kekuatan spiritual alami yang murni dan penuh kasih. Cahaya gaib ini bukan berarti mereka punya kekuatan mistik yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, mereka terlihat kalem, tenang, bahkan cenderung pendiam. Tapi dari ketenangan itulah muncul ketegasan yang menenangkan. Makhluk halus pun sering memilih untuk tidak mendekati, karena merasa tak pantas. Ada kisah menarik dari Solo. Seorang kakek tua, pengasuh pondok pesantren, dikenal sangat karismatik. Setiap kali ada gangguan gaib di sekitar desa, cukup dia yang datang, semuanya tenang. Warga percaya, bukan karena dia punya ilmu tinggi, tapi karena beliau lahir di Jumat Legi. Cahaya batinnya begitu terang, sampai-sampai jin pun gak berani main-main. Aura ini juga sering dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak yang bilang, kalau lagi galau atau banyak pikiran, duduk ngobrol sama orang Jumat Legi rasanya adem. Pikiran plong. Bahkan tanpa berkata banyak, kehadiran mereka saja bisa menenangkan suasana. Ini bukan sekadar kepribadian. Ini adalah energi spiritual murni. Menariknya, banyak anak-anak indigo yang lahir di weton ini. Mereka lebih peka terhadap energi, dan punya intuisi kuat sejak kecil. Tapi, karena cahaya yang mereka bawa begitu terang, kadang hidup mereka juga penuh ujian. Makhluk halus yang iri dengan terang itu kadang mencoba mendekat, bukan buat menyerang, tapi untuk mencari kehangatan. Makanya penting banget buat orang Jumat Legi untuk selalu menjaga kebersihan hati. Jangan simpan dendam, jangan biarkan iri tumbuh dalam hati. Karena sekali cahaya itu redup, justru bisa menarik energi negatif yang berbahaya. Orang-orang dengan weton ini seringkali diberi takdir sebagai penyembuh, penuntun, bahkan pemimpin spiritual. Mereka bukan hanya disegani oleh makhluk gaib, tapi juga dicintai oleh sesama manusia. Kalau kamu lahir di Jumat Legi, sadarilah bahwa kamu membawa berkah besar. Tapi ingat, semakin terang cahayamu, semakin besar tanggung jawabmu. Gunakan aura itu untuk menyinari jalan orang lain. Jadilah lentera dalam gelap. Karena kamu bukan cuma diberi cahaya, tapi juga ditakdirkan untuk jadi pembawa terang. Weton ketiga, Senin Wage, si penembus dimensi. Bayangin kamu lagi duduk sendirian di kamar. Malam hari, suasana hening banget, dan tiba-tiba kamu ngerasa kayak ada yang bisik-bisik, tapi bukan dari telinga, melainkan dari hati. Kayak ada yang mau kasih pesan. Nah, itulah salah satu ciri khas orang yang lahir di Senin Wage. Weton ini dikenal sebagai si penembus dimensi, karena punya kemampuan alami buat terhubung dengan realitas yang gak bisa dijangkau oleh panca indera biasa. Kalau diibaratkan, mereka tuh kayak radio spiritual yang bisa menangkap sinyal dari dunia gaib. Senin Wage berada di garis waktu yang unik. Senin melambangkan awal, kelahiran, dan gerakan baru. Sedangkan Wage, secara pasaran Jawa, membawa energi misterius yang cenderung mengendap dalam. Kombinasi ini menghasilkan pribadi yang peka, penuh firasat, dan kadang sulit dimengerti orang lain. Ada cerita menarik dari daerah Banyuwangi. Seorang perempuan muda, lahir di Senin Wage, sejak kecil sering mimpi tempat-tempat yang gak pernah dia datangi. Tapi anehnya, tempat-tempat itu benar-benar ada. Bahkan dalam mimpinya dia pernah dikasih tahu bahwa akan ada bahaya di daerah sekitar rumahnya, dan benar aja, seminggu kemudian terjadi tanah longsor kecil. Orang-orang Senin Wage ini seperti punya akses langsung ke dimensi lain. Mereka bukan cuma bisa ngerasain, tapi bisa menembus batas alam sadar. Kadang lewat mimpi, kadang lewat meditasi, kadang bahkan secara tak sengaja. Inilah kenapa makhluk halus cenderung menghormati mereka, karena mereka sadar, si Senin Wage bukan manusia biasa. Dan perlu dicatat, ini bukan hal yang bisa dipelajari atau dibuat-buat.
Ini bawaan lahir. Bahkan banyak spiritualis bilang, orang Senin Wage sering dikunjungi oleh makhluk dari dimensi lain, bukan untuk diganggu, tapi untuk menyampaikan pesan, atau bahkan meminta pertolongan. Tapi di sisi lain, hidup mereka juga nggak gampang. Karena punya sensitivitas tinggi terhadap energi, mereka gampang capek kalau berada di tempat yang terlalu padat, penuh emosi negatif, atau dekat dengan medan gaib kuat. Mereka harus belajar menutup portal ketika sedang ingin tenang. Tips penting buat orang Senin Wage: pelajari teknik grounding, entah itu lewat meditasi, doa, atau berjalan di alam terbuka. Karena kamu itu seperti kabel listrik hidup. Kalau nggak diatur bisa konslet. Tapi kalau bisa diarahkan, kamu bisa jadi pelita, penerang bagi banyak orang yang kehilangan arah. Kamu bukan sekadar bisa ngerasain. Kamu adalah penembus dimensi. Makhluk halus tahu kamu bisa melihat mereka, tapi mereka juga tahu, kamu adalah pribadi yang sulit disentuh, karena jiwamu sudah terlalu jauh berkembang. Weton keempat, Kamis Pon si penyeimbang alam. Kalau kamu pernah ketemu seseorang yang kehadirannya langsung bikin adem, suasana jadi tenang, dan semua yang tadinya ribut mendadak bisa ngopi bareng, besar kemungkinan dia lahir di weton Kamis Pon. Weton ini dikenal sebagai si penyeimbang alam. Mereka punya aura yang bikin harmoni. Kalau Rabu Kliwon adalah penjaga gerbang dan Jumat Legi adalah cahaya, maka Kamis Pon adalah keseimbangan di antara semuanya. Kamis dalam kalender Jawa melambangkan kekuatan perantara, penghubung antara spiritual dan dunia nyata. Sedangkan Pon punya karakter tenang, kuat, dan penuh prinsip. Gabungan ini menghasilkan pribadi yang dewasa secara spiritual, bijaksana dalam bertindak, dan disegani, baik oleh manusia maupun makhluk gaib. Orang Kamis Pon punya kelebihan yang mungkin gak terlalu mencolok, tapi sangat terasa dalam. Mereka ibarat tulang punggung spiritual. Gak harus bicara banyak, tapi kehadiran mereka bisa menetralkan konflik batin. Bahkan banyak tempat angker yang jinaknya ketika didatangi oleh orang Kamis Pon. Ada kisah unik dari daerah Yogyakarta. Seorang laki-laki Parubaya, lahir Kamis Pon, tiap malam suka duduk di beranda rumah sambil ngopi. Aneh tapi nyata, dulu banyak yang bilang rumahnya angker, sering terdengar suara aneh. Tapi sejak beliau pindah, suasana berubah drastis. Adem, sepi, tetangga merasa tenang. Dan ketika ditanya, beliau hanya bilang, "Aku cuma ngajak mereka berdamai." Luar biasa ya. Orang Kamis Pon memang dilahirkan untuk jadi peredam, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk dari alam lain. Mereka mampu menyatukan dua dunia tanpa mengganggu keseimbangan. Makanya, mereka sering jadi rujukan ketika ada kasus-kasus aneh. Bahkan dukun atau spiritualis sering ngajak orang Kamis Pon buat dampingi ritual atau pembersihan. Bukan buat pamer kekuatan, tapi buat menjaga keseimbangan energi. Karena mereka tahu, Kamis Pon itu bukan petarung, tapi penjaga kedamaian. Satu pesan buat kamu yang lahir di weton ini, jangan remehkan kehadiranmu. Meskipun kamu merasa nggak punya kemampuan aneh-aneh, tapi sesungguhnya, kamu adalah penenang alam. Cahaya kamu nggak menyilaukan, tapi menghangatkan. Dan di dunia yang makin penuh kebisingan ini, kehadiranmu sangat dibutuhkan. Makhluk gaib pun tahu, kamu adalah titik tenang yang menstabilkan dunia mereka. Kalau kamu termasuk salah satu dari weton di atas, selamat. Tapi ingat, kekuatan tanpa kontrol bisa jadi bumerang. Berikut beberapa tips buat kamu yang punya weton disegani makhluk gaib. 1. Selalu jaga kebersihan lahir dan batin. Mandi, wudhu, zikir, atau meditasi, itu bisa memperkuat auramu. 2. Jangan sombong. Makin rendah hati, makin besar energi yang kamu pancarkan. 3. Gunakan kekuatanmu untuk kebaikan. Jangan disalahgunakan buat main-main, apalagi mengendalikan orang lain. 4. Dekatkan diri dengan Sang Pencipta. Karena kekuatan sejati berasal dari Yang Maha Kuasa. Kita hidup di dunia yang bukan cuma milik manusia. Tapi jangan takut, karena kalau kita hidup selaras, penuh kebaikan, dan menjaga aura kita, bahkan makhluk gaib pun akan segan. Weton bukan cuma angka atau tanggal lahir, tapi adalah kode ilahi yang menyimpan misi hidup kita. Jadi, kamu punya weton sakti?
Gunakanlah untuk jadi pelindung, peneduh, dan pembawa cahaya. Ingat, manusia sejati bukan yang ditakuti karena ilmunya, tapi yang dihormati karena hatinya. Nah Sobat Misteri, itu dia pembahasan kita kali ini tentang weton-weton yang disegani makhluk gaib. Kalau kamu lahir di salah satu weton ini, yuk sharing pengalaman mistismu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa belajar bareng. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar agar aura positif terus menyertai hidup kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam spiritual, dan ingat kekuatan sejati ada di hati yang bersih.